PSSI kena sentil DPR, percuma timnas Indonesia melambung tinggi jika pondasinya keropos. Komisi X DPR RI mendesak adanya investigasi khusus terkait insiden pemukulan wasit yang terjadi dalam pertandingan sepak bola putra antara Aceh dan Sulawesi Tengah di ajang Pekan Olahraga Nasional, PON, Aceh Sumatera Utara 2024. Insiden tersebut menjadi sorotan setelah wasit yang memimpin laga itu dipukul oleh pemain Sulawesi Tengah, Muhammad Rizky, akibat keputusan yang dinilai kontroversial. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dengan tegas meminta agar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, serta para pemangku kepentingan segera melakukan investigasi mendalam atas insiden tersebut. Menurut Huda, kejadian ini bukan hanya tentang aksi kekerasan di lapangan, tetapi juga perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Kami mendesak ada investigasi khusus terkait insiden pemukulan wasit dalam pertandingan sepak bola yang mempertemukan kesebelasan Nanggro Aceh Darussalam dan Sulteng, kata Huda dikutip dari Antara, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Investigasi ini tidak hanya seputar pemukulan oleh pemain Sulteng kepada wasit, tetapi juga bisa mengungkap fakta dan motif kenapa pemukulan sampai terjadi, ucapnya. Huda menekankan bahwa insiden ini merupakan cerminan dari masalah mendasar dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini belum ada perbaikan signifikan dalam hal kualitas kompetisi, baik dari segi pemain maupun perangkat pertandingan, termasuk wasit. Investigasi mendalam diharapkan bisa mengungkap faktor-faktor yang memicu aksi pemukulan terhadap wasit tersebut. Kami berharap federasi serta stakeholder sepak bola segera berbenah. Percuma timnas kita melambung tinggi jika hal itu dibangun di atas fondasi yang keropos. Sebab, sudah pasti bangunan timnas kita akan mudah roboh jika sedikit saja terkena guncangan, ucapnya. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah, Panwasra, PON 2024, Suwarno, menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja wasit akan dilakukan oleh PSSI. Menurut Suwarno, penunjukan dan evaluasi wasit dalam ajang PON merupakan tanggung jawab PSSI sebagai badan yang berwenang. Khusus evaluasi wasit ini berada di PSSI, mereka akan melakukan evaluasi dari berbagai pihak termasuk evaluasi dari kegiatan PON. Kembali lagi yang memilih wasit yaitu TD yang merupakan representasi dari PSSI, ujar Suwarno dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Insiden pemukulan ini terjadi pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, malam di Stadion di Murtala, Banda Aceh, dalam laga perempat final antara tuan rumah Aceh dan Sulawesi Tengah. Wasit Eko Agus Sugiharto dinilai membuat sejumlah keputusan kontroversial sepanjang pertandingan, dengan puncaknya saat memberikan 2 tendangan penalti kepada tim Aceh beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari para pemain Sulawesi Tengah, khususnya Muhammad Rizky, yang kemudian memukul wasit hingga terjatuh. Wasit Eko Agus Sugiharto sempat terkapar di lapangan dan harus dilarikan dengan ambulans. Saat ini, PSSI tengah melakukan investigasi terhadap insiden tersebut. Banyak pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI, saya tidak terlalu bangga. Akamsinya, sedikit. Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji mengaku tidak terlalu bangga dengan prestasi Timnas Indonesia saat ini karena banyak diperkuat pemain naturalisasi. Nuroji mengungkapkan,
setuju dengan strategi naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, tetapi mengurangi rasa kebanggaannya. Strategi naturalisasi ini saya setuju saja. Tetapi jujur kebanggaan bagi saya itu berkurang karena dari komposisi mungkin terlalu banyak yang dinaturalisasi, bahkan hampir satu tim, ujar Nuroji dalam raker membahas naturalisasi Eliano Reijenders dan Miss Hilges dikutip dari laman resmi. Dia menambahkan, strategi menaturalisasi pemain untuk memperkuat skuad Garuda tidak bisa terus-terusan dilakukan oleh PSSI demi bisa mengejar gelar juara. Strategi ini saya rasa tidak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang sebagai cara instan untuk menjadi juara, ucapnya. Negara lain, lanjut dia, seperti Jepang dan Korea Selatan, mungkin melakukan hal yang sama dengan Indonesia dengan melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnya. Akan tetapi, Nuroji menyebut bahwa negara-negara tersebut tidak melakukan naturalisasi sebanyak yang dikerjakan PSSI. Jadi Kemenpora dan PSSI harus punya strategi lain untuk mengedepankan nasionalisme ke depan harus punya strategi lain, ucapnya. Alasan yang membuat Nuroji tidak terlalu bangga adalah karena pemain yang memperkuat skuad Garuda saat ini bukan berasal dari anak kampung sini, Akamsi. Jujur saja saya tidak terlalu bangga dan euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI karena yang main bukan Akamsi, jadi enggak membanggakan kalau buat saya, ucapnya. Namun, dia menegaskan tidak mempermasalahkan jika ada pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi seperti Maarten Paes, J.I.Z. dan lainnya. Sementara itu, Komisi X DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan untuk Eliano Reijenders dan Miss Hilges. FIFA puji setinggi langit timnas Indonesia usai raih hasil imbang bersejarah lawan dua raksasa Asia. Timnas Indonesia mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA usai menahan imbang dua raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat timnas Indonesia ciut saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 saat bermain tandang. Performa yang sama juga ditunjukkan saat laga kandang perdana lawan Australia. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tanpa gol lawan Australia saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA pun memuji setinggi langit timnas Indonesia. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, lanjutnya. FIFA memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad timnas Indonesia. Tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. Etos kerja, daya juang tinggi dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama, tulis laman resmi FIFA. Bahkan pasukan Sintayong berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun di Jeddah sebelum tuan rumah menyamakan skor lewat tendangan Musab Al-Juwair yang terdefleksi. Performa yang sama mereka tampilkan saat menjalani matchday kedua di kandang sendiri, di Jakarta, hingga mampu menahan imbang Australia tanpa gol, lanjutnya. FIFA juga melihat bahwa timnas Indonesia ada di tren positif. FIFA juga tak memungkiri bahwa timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini jadi kelolosan perdana Indonesia sejak Piala Dunia 1938 silam, saat itu masih bernama Hindia Belanda. 2 hasil imbang ini membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, tulis FIFA.
Dan jika mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini, bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia, seperti yang mereka lakukan pada 1938 silam. Lanjutnya, Timnas Indonesia masih ada agenda untuk laga ketiga dan keempat ronde ketiga. Agenda tersebut terjadi pada Oktober tahun 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Bahrain dan China. Melihat akal-akalan China jelang lawan Timnas Indonesia dan antisipasi Erick Thohir menghadapinya. Dari daftar lawan di grup C yang harus dihadapi Timnas Indonesia pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, China menjadi penantang paling merepotkan yang bakal menyulitkan langkah pasukan Garuda dengan segala skenario yang mereka rancang, seperti menjadikan Stadion Qingdao sebagai venue tempat tim Dragons menjamu skuad merah putih. Sekilas memang tak ada yang salah dari Stadion Qingdao yang berdiri megah di Provinsi Shandong itu. Namun karena isu ekstremnya perubahan iklim, serta letaknya yang berjarak 600 km lebih dari ibu kota Beijing, tentu akan membuat energi skuad Garuda semakin terkuras marena lelahnya perjalanan yang harus ditempuh. Terlebih faktor tidak adanya penerbangan komersial langsung yang menghubungkan Bahrain dengan Qingdao membuat anak asuh Shin Tae-yong yang sebelumnya harus menyambangi Bahrain semakin dibuat tak nyaman lantaran harus menempuh 30 jam perjalanan saat dituntut melakoni 2 laga yang hanya berjarak 5 hari saja. Lantas, melihat gerilya yang diusung tim negeri tirai bambu, tentu membuat kalangan penikmat sepak bola tanah air menjadi geram, sebab skenario ini dianggap kurang fair untuk menjagal mimpi Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Di sisi lain, adapun alasan China mengambil langkah ini karena mengaku terinspirasi dari rencana PSSI yang akan menggelar laga menjamu Australia di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Namun perlu digarisbawahi, hal ini sempat dicanangkan PSSI karena agenda menghadapi Australia berbenturan dengan jadwal kunjungan internasional salah satu tokoh besar dunia ke kota Jakarta, di mana saat ini, wacana itu telah direvisi ulang dan laga menghadapi tim Kangguru pada tanggal 10 September tahun 2024 kemarin tetap dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Melihat tensi yang cukup panas antara Timnas Indonesia dengan tim China, tentu menarik untuk dibahas sebab dalam urusan sepak bola, Indonesia dengan negeri tirai bambu terbilang cukup dekat lantaran adanya jalinan perusahaan asal China yakni Suning yang membeli saham mayoritas Inter Milan dari Erick Thohir pada tahun 2016 lalu dengan tetap mempercayai ketua PSSI itu menjadi presiden klub sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2018. Di sisi lain, ternyata untuk aktif di level tertinggi sepak bola dibutuhkan biaya super besar agar kiprah yang terlanjur berjalan tidak berhenti begitu saja. Namun sekali lagi, menggait sponsor bukanlah pekerjaan sulit bagi Erick Thohir, terlebih saat ini dirinya didukung dengan posisi strategis sebagai Menteri BUMN. Dan benar saja, Bank Mandiri sebagai salah satu badan usaha terbaik milik negara baru saja resmi menjadi sponsor utama Timnas Indonesia yang bersedia menguncurkan dana sebesar 80 miliar rupiah setiap tahunnya untuk mendukung padatnya aktivitas pasukan Garuda saat ini. Lantas dengan suntikan anggaran segar itu, anak asuh Shin Tae-yong siap meladeni gerilya tim China dengan mencarter pesawat khusus dari Bahrain yang langsung mengantarkan rombongan tim Merah Putih terbang langsung ke Provinsi Shandong. Adapun hal paling menarik sebelum Timnas Indonesia meladeni gerilya tim China adalah hubungan erat Erick Thohir dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino akan kembali terlihat tanggal 7 Oktober tahun 2024 nanti. Sebab pada tanggal itu, PSSI yang dijadwalkan akan melangsungkan peresmian camp training perdana Timnas Indonesia dan akan mengundang delegasi FIFA dalam acara seremoni tersebut. Sebab diketahui, hampir 50% dari biaya pembangunan TC didapat dari dana forward FIFA 3.0. Lantas mengingat agenda Timnas Indonesia baru akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, maka sangat mungkin seremoni peresmian TC juga menjadi acara pelepasan pasukan Garuda. Dan jika itu terjadi,
Timnas Indonesia tentu mendapat kehormatan tiada taraf, dengan diberi bekal suntikan motivasi langsung dari sosok Gianni Infantino yang merupakan pimpinan federasi yang menyelenggarakan ajang Piala Dunia itu. Suporter Jepang sebut Timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Suporter Jepang katakan bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya dan patut diwaspadai oleh tim Samurai Biru, di kualifikasi Grup C, Piala Dunia 2026 zona Asia. Suporter Jepang juga tidak ingin negaranya senasib dengan Arab Saudi dan Australia yang kesulitan menghadapi Timnas Indonesia. Suporter Jepang ramai-ramai berkomentar usai melihat klasemen grup sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waspadai Timnas Indonesia jelang bertemu. Di mana Timnas Indonesia berhasil menahan imbang sekaligus mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Sementara, Timnas Jepang yang dilatih oleh Hajime Moriyasu masih tak terkalahkan dengan menang telak 5-0 atas Bahrain. Di grup C, Jepang masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin, disusul oleh Arab Saudi dengan 4 poin usai pada laga kedua menang atas China, 2-1. Timnas Indonesia masih kokoh di peringkat keempat dengan 2 poin, sementara Australia tepat di bawahnya, dengan hasil 1 kali kalah, dan 1 imbang dengan raihan 1 poin. Seperti diketahui, Timnas Indonesia kembali memberikan kejutan dengan berhasil menahan imbang pemilik ranking 24 dunia FIFA yakni Australia dengan skor 0-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda membuat lawan harus menerima berbagi poin 1. Tim asuhan Sintayong mempertahankan juga rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dalam laga ini, Maarten Paes terpilih sebagai man of the match, setelah tampil gemilang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial ke gawang Timnas Indonesia. Berikut komentar suporter Jepang untuk Timnas Indonesia pada laga ketiga Grup C. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, dan Indonesia baru akan bertemu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia lebih kuat dari yang saya perkirakan. Kalaupun Indonesia sendiri kecil kemungkinan finish di 2 besar, namun akan berbahaya jika kita tidak berhati-hati, ucap suporter Jepang. Timnas Indonesia lebih kuat dari yang saya perkirakan. Kalaupun Indonesia sendiri kecil kemungkinan finish di 2 besar, namun akan berbahaya jika kita tidak berhati-hati, ucap suporter Jepang. Mata topan di grup C saat ini adalah Indonesia, namun menjadi berkah karena laga melawan Jepang akan menjadi yang terakhir, ucap fans. Saya ingin Indonesia dan Kuwait melakukan yang terbaik, terang suporter Jepang. Urutan pertempuran melawan Indonesia akan sedikit berat, karena mereka bertarung sampai titik penghabisan, ungkapnya. Jika dilihat lagi, grup Jepang mungkin terlihat tangguh, namun patut disemangati, dan ini cara yang baik untuk memperkuat mereka, ucap suporter Jepang. Grup C merupakan grup tangguh. Jika mereka melakukan satu kesalahan saja, mereka bisa berakhir dalam situasi seperti Australia, terang suporter tim berjuluk Samurai Biru. Sikap Qatar dan Australia yang lesu tak terduga. Saya juga terkejut dengan kemajuan Indonesia, bebernya, Korea Utara, Uzbekistan, Yordania, Bahrain, Indonesia, mereka berpotensi berpartisipasi dalam Piala Dunia, tuturnya.